Halo guys, balik lagi bersama channel saya di Bos Toaster Banasri. Nah, di video kali ini saya ingin membahas seputar kaktus ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah kita memanen biji gimnokalsium? Nah, biji gimnokalsium didapat dari seed pot seperti ini guys. Jadi, ini adalah seed pot yang kemarin saya lakukan penyerbukan ya. Ini belum jadi. Disilang dengan yang kecil di sana ya. Nah, itu. Nah, jadi posisinya kalau misalnya dia berbunga seperti ini guys, kalau dilihat ini dari dekat ini bunga ya. Saya belum melakukan penyerbukan lagi karena saya lagi nunggu yang sebelah sana tuh, si Gymnodam variegata yang berbunga. Jadi kalau itu sudah berbunga nanti saya akan melakukan penyerbukan silang. Nah, jadi setelah dia dilakukan penyerbukan, apa cirinya dia bisa dipanen? Nah, cirinya dia bisa dipanen adalah seperti biji yang ini guys. Nah, jadi nanti dia akan, kalau penyerbukannya berhasil, dia akan gendut seperti ini bijinya guys. Nah, jadi ciri-ciri dia bisa dipanen adalah ketika biji sudah crack seperti ini guys. Nah, ini adalah ciri biji sudah siap panen. Dan kemudian biji ini akan kita bersihkan atau kita keringkan ya. Jadi ada sekarang kita bahas proses pengeringan si biji kaktus ini. Karena sebelum disemai ya harus dibersihkan dulu lah, kemudian dikeringkan, baru kita bisa semai. Nah, jadi kalau misalnya ada yang gagal ya menyemai biji yang saya jual dan kasih ulasan negatif, bilang bijinya biji palsu segala macam, ya yang saya bisa jaminkan baik itu biji tanaman kaktus atau tanaman karnivora, yang saya berani garansi adalah biji yang Anda beli dari saya itu semua adalah biji asli murni hasil dari silangan dari kaktus-kaktus di sini guys. Jadi saya tidak mungkin bohong, apalagi ini ya, apalagi jual biji palsu, karena kan nama baik yang dipertaruhkan ya. Jadi hasil silangannya juga biasa saya akan tulis. Jadi misalnya ini kan kaktus sweet pink, kalau misalnya memang ada hasil silangannya dengan misalnya damsi ya saya akan tulis dengan X damsi. Begitupun juga dengan tanaman karnivora. Jadi yang di sini pun misalnya saya harvest itu pasti akan saya semai juga. Jadi kalau misalnya Anda gagal dan kasih ulasan jelek ya agak grow up sedikit lah. Kita kan dalam menyemai itu banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Misalnya Anda pakai media yang jelek pun atau media yang nggak cocok, suhunya nggak cocok, itu tidak akan sprout. Jadi alangkah baiknya kalau kasih ulasan itu yang oke lah. Jadi jangan tuh sampai kalau misalnya banyak yang, malah saya suka bingung ya, banyak sekali customer yang kadang yang sudah lumayan dekat lah curhat, Kak saya beli biji di tempat lain ini keren segala macam nggak sprout. Ya setelah dicek itu ternyata biji palsu. Tapi kenapa dia bisa kena beli di tempat biji palsu seperti itu? Ya karena ulasan yang dikasih bagus. Jadi saya bingung, giliran dikasih biji toge, bukan biji kaktus atau biji tanaman karnivora, ulasannya malah bagus. Tetapi ketika dikasih biji asli malah dan tidak tumbuh, malah komenannya nggak enakin lah, biji palsu lah apa segala macam. Jadi ya kalau bisa kasih ulasan yang oke. Sebelum Anda nyemai, baiknya Anda bisa cari tahu dulu bentuk bijinya seperti apa. Nah, jadi kita sama-sama enak. Kalau misalnya gagal menyemai ya coba lagi lah. Karena sepandai-pandainya kita menyemai ya, kadang juga kita ada beberapa kali gagal. Saya pun kemarin yang di video saya sebelumnya, Sarracenia, karena mau ngirit air TDS rendah, jadinya semaian saya banyak yang gagal. Ya dewasa lah kalau misalnya tidak tumbuh lah ya. Jadi koreksi dulu metode Anda atau apapun. Jadi baru nanti tidak tidak menyesatkan pembeli-pembeli yang emang ingin serius belajar menyemai biji gitu loh. Jadi ini adalah biji kaktus hasil silangan dari Yellow Tiger X Red Tiger. Nah, ini nanti kalau misalnya biasa kalau biji besar seperti ini isinya banyak, dan ini biasa kalau misalnya sisa akan saya jual. Tapi kalau misalnya kadang ini kelihatannya doang ya bodinya gede tapi isinya sedikit, ya akan saya semai sendiri. Kalau misalnya cuma 200-300 ya saya semai sendiri. Nah, jadi di lain kesempatan kemarin saya buru-buru ya
Karena kalau polinasi kaktus itu ada jamnya guys. Jadi kalau misalnya sekarang nih lagi siang-siang jam 2 jam 4, dia mekarnya akan bagus seperti ini guys. Jadi ini siap polinasi. Sayangnya lagi nggak ada lawan. Saya lagi nunggu si kaktus itu tuh, damsi yang mungkin beberapa hari akan tumbuh. Nah jadi biasanya dia mekar sekitar jam 2 siang kalau di tempat saya ya. Saya tidak tahu kalau misalnya ada WIB, WITA, WIT juga itu mungkin beda jam ya. Jadi kalau di tempat saya sekitar jam 2 siang dia mulai mekar sempurna, sampai dia biasa sampai jam 6 sore dia akan menutup. Jadi biasa chance yang paling besar itu adalah sekitar jam 2 sampai jam 3 ketika bunga mekar sempurna. Nah jadi itu adalah saat kita polinasi. Nah di next video mungkin nanti kalau sempat akan saya videokan cara polinasi kaktus, silang kaktus gimno ya, si kaktus yang sweet pink ini dengan si damsi variegata itu. Nah kemudian kalau misalnya ini bentuk kaktus, biji kaktus gimno ya, seperti ini ya, kayak buah naga mini lah. Nah kalau misalnya ini yang kemarin yang saya polinasi sudah tertutup, sorry ini backlight ya, dua ini adalah Astro Fukuryu X Fukuryu. Saya nggak tahu ini jadi apa belum, tapi kelihatannya ini jadi, sudah 2 hari. Nah jadi kalau misalnya bentuk biji seed pod si kaktus Astro Pitum seperti ini guys, berbunga, kemudian nanti dia akan gendut baru kita panen bijinya. Nah jadi gimana cara membersihkannya, kita skip dulu videonya, kita bikin kita siapkan peralatannya dulu di bawah. Oke sebentar. Nah guys, ini alat-alatnya. Di sini saya pakai tempat cucian buat sayur atau beras ya. Jadi nanti bijinya saya cuci di sini, kemudian tinggal ditiriskan air keluar sehingga bijinya mengering. Nah bisa juga pakai saringan atau segala macam lah. Jadi bebas ya pakai apapun. Kurang lebih caranya adalah, jadi ntar kalau saya pakai inian, nanti kalau misalnya Anda ada ide lain apapun, pakai saringan atau apapun juga boleh. Nah tapi kalau misalnya nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada ya cara terbaik adalah Anda siapkan saja tisu seperti ini. Yang cara ini saya biasa pakai kalau misalnya biji seed podnya kecil ya. Jadi ini bijinya kita belah saja. Nah keluar seperti itu guys. Nah saya kasih contoh si tisu dulu ya. Jadi kalau tisu itu seperti ini guys. Jadi kalau misalnya saya panen Astro Pitum, saya pakai tisu seperti ini, tinggal di sprinkle kayak gitu. Nah kelihatan kan bijinya. Jadi ini kan basah sekali nih, di sprinkle saja dulu seperti ini. Ini cara manual ya, kalau nggak ada alat tinggal pakai tisu ya udah bisa seperti ini. Nah itu yang hitam-hitam bijinya, nanti kita zoom seperti ini guys. Jadi diratakan agar dia cepat kering ya, tujuannya seperti itu. Nah jadi jangan nggak diratakan karena nanti keringnya lama kalau misalnya kita nggak ratain seperti ini. Jadi agak di kesamping-sampingkan seperti ini. Nah ini bijinya kita pisahkan ke tempat yang kering. Kalau Astro sih saya pakai seperti ini saja, karena Astro kebanyakan dia apa ya, tidak cair seperti ini guys. Kalau ini bentuknya cair. Nah jadi kalau iseng ini bisa, sebenarnya biji bisa dimakan. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya sepet. Saya juga bingung, itu tergantung dari sananya ya. Jadi benar ini bukannya bohong ya. Jadi biji ini kayak biji buah naga. Jadi ada yang rasanya manis, ada yang rasanya sepet, ada yang asam. Ya beda-beda tergantung tanamannya. Nah jadi seperti itu guys. Nih jadi saya kasih contoh yang ini seperti ini saja ya. Kalau dilihat ini bijinya memang kecil ya, tapi nggak sekecil biji Drosera. Ini saya zoom dulu. Nah jadi yang ini biji-bijinya yang nanti akan kita harvest. Jadi kita tinggal tunggu kering sekitar, ya tunggu aja beberapa jam lah. Ini akan kering, kemudian nanti baru kita bisa semai. Nah kalau cara yang ini lebih simpel kalau untuk biji gimno sih, karena biji gimno ya seperti ini basah. Jadi kita tinggal, ini saya masukin dulu, tutup, biar nggak terbang, taruh di sini.
Nah ini lebih simpel lagi guys, kita tinggal buka, kita bersihkan, kita keluarin ya, kita tinggal rendam begitu saja. Nah ini lebih bersih. Kalau misalnya ini jadi bijinya tuh apa ya, jarang lah ada yang bisa sampai benar-benar bersih gitu kita dapat bijinya. Nah seperti itu guys. Sepertinya isi bijinya dikit ya. Tapi nggak tahu juga itu yang di bawah, nanti dibersihkan. Nah kalau di sini ntar bijinya ini bisa benar-benar bersih. Jadi kalau tadi kita pakai tisu, ini kita susah sekali nih kalau misalnya ada banyak bijinya. Nah selesai guys, ini udah kering ya, udah bersih dalamnya, udah nggak ada biji yang tertinggal. Jadi sisanya kita tinggal bersihkan si biji ini. Nah selesai, kayaknya sudah rata. Kemudian kita tinggal tiriskan air seperti ini ya. Sorry ini dulu. Jadi tinggal tiriskan saja airnya. Tunggu, saya butuh tisu ya. Nah sip. Nah seperti ini guys. Jadi ini nanti tinggal tunggu kering saja di tisunya ini. Ini kan masih basah, tinggal tunggu dalam beberapa jam ya, diangin-anginkan. Kita tinggal tunggu bijinya ini mengering baru kita panen. Nah ini nanti bisa diinikan lagi, dibersihkan lagi ya. Nah seperti ini kan gampang guys, kalau misalnya biji yang kita panen dalam jumlah banyak. Jadi terserah Anda mau pilih cara yang seperti ini atau dengan metode bungkus tisu tadi seperti saya ini. Kalau misalnya ada alatnya lebih gampang seperti ini, tinggal tunggu kering, tinggal dibersihkan ya. Kemudian dengan metode ini yang agak manual, kalau misalnya bijinya kayak tadi banyak, agak lama ya. Jadi kalau misalnya bijinya banyak, baiknya sih menggunakan metode seperti ini. Mau pakai saringan kayak mau pakai apa bebas. Nah kalau bijinya sedikit kayak biji Astrophytum atau biji kaktus lainnya seperti Frailea, bisa pakai metode seperti ini saja nggak apa-apa. Nah jadi sekian saja tips dan trik saya, cara kita mengeringkan biji kaktus kaktus Gymnocalycium yang sudah ready dipanen. Nah jadi begini caranya, kita keringkan nanti baru kita semai. Oke, begitu saja tips dan trik saya, semoga membantu. Jangan lupa subscribe video saya dan ikuti terus channel saya seputar tanaman kaktus dan tanaman karnivora. Sekian informasi dari saya dan terima kasih.